Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang pengalaman berwirausaha dari alumni. Nah, Alhamdulillah telah hadir di studio kita ya, Mas Rehan. Assalamualaikum Pak Anto, terima kasih banyak. Selamat datang Mas Rehan, kembali lagi ke kampus ya. Silakan Mas Rehan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan Yesa Zimli. Saya adalah seorang alumni Teknik Industri angkatan 2018. Oke, ini Mas Rehan nih berbicara tentang berwirausaha ya. Mas Rehan mulai melakukan wirausaha itu dari kapan ya? Saya mulai membangun startup namanya Introvert Me itu ketika saya berada di semester 6, Pak. Semester 6 Me? Ya, Introvert Me. Oke, apa tuh maksud dari Introvert Me? Saya cerita ya background-nya ya. Yeah. Jadi Introvert Me itu adalah sebuah startup edukasi pengembangan diri dan kesehatan mental, khususnya untuk teman-teman introvert di Indonesia. Jadi mulanya itu dari kepribadian saya. Saya seorang introvert, kemudian ngelihat teman-teman yang juga punya kepribadian yang sama, tapi mereka salah mengartikan introvert itu sendiri. Jadi mereka berlindung di balik kata introvert dan mereka salah memaknai bahwa introvert itu adalah seseorang yang takut ketemu sama orang, seseorang yang takut berada di keramaian, takut untuk bersosialisasi, padahal artinya bukan itu. Introvert itu hanya sekedar gimana caranya kita mengelola energi kita. Introvert adalah orang yang lebih cenderung untuk menyendiri ketika lelah bersosialisasi, tapi dia bisa bersosialisasi, Pak. Nah, karena kesalahan atau kesalahpahaman itu, miskonsepsi itu, saya berpikir kayaknya belum ada deh yang sharing tentang introvert ini di sosial media. Akhirnya ketika pandemi itu, ketika semester 6 itu 2020, Pak, ketika awal-awal pandemi, saya kepikiran untuk mengisi waktu, kenapa nggak saya mulai ngonten di Instagram. Udah tuh, saya mulai 26 Maret 2020 ketika baru banget pandemi. Masih kuliah itu, Mas? Iya, masih semester 6, masih kuliah. Jadi mulai ngonten, terus lama-lama audiensnya ada. Oh, banyak yang suka nih, banyak yang relate sama konten-kontennya. Waktu itu saya mulai bertiga sama dengan co-founder saya. Saya ajak satu orang yang memang background-nya psikolog. Jadi karena untuk kredibilitas dari akun ini, karena kan saya background-nya teknik industri, Pak. Iya. Dan akun ini lebih kepada bersinggungan dengan psikologi. Jadi perlu ada kredibilitas di sana, makanya saya ajak psikolog untuk join. Untuk bantu bikin konten juga, dan juga untuk sharing-sharing di sana terkait dengan introvert dan pengembangan diri dan kesehatan mental. Jadi berjalan dari sana, banyak audiens yang terima dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Nah, teman-teman ya. Jadi Mas Rehan ini sudah mulai menjalankan usahanya itu semenjak kuliah. Dan Mas Rehan termasuk wisudawan terbaik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana bisa mengatur perkuliahan dan juga melakukan organisasi kampus juga pernah ya ikut? Nah, kalau organisasi kampus karena saya fokusnya di Introvert Me, jadi yang organisasi kampus saya korbanin. Oh gitu. Jadi fokusnya ke sana. Oke. Dari situ akhirnya Mas Rehan mencoba ya dengan melakukan usaha-usaha yang dilakukan di awal seperti apa? Tadi ada semacam merekrut ya? Betul. Jadi mengajak co-foundernya untuk join karena untuk ngurus sosial media memang bisa sendiri, tapi kalau bersama-sama kan lebih mudah untuk dijalankan. Saya di bagian yang konten feeds Instagramnya dan bagian tulis dan lain sebagainya, content writing, editing. Nah, yang duanya lagi itu ada yang bagian operasional dan juga yang bagian produknya. Gitu. Jadi kita bagi tugas. Ya, habis itu berjalan, ya alhamdulillah yang tadi saya bilang kontennya ramai. Kemudian dari sana baru kita mulai pikir apa nih produk yang bisa kita bikin. Karena memang buat teman-teman semua yang mau mulai bisnis lebih mudah ketika kita udah punya audiensnya, udah punya orang yang follow kita, udah punya orang yang mengikuti akun kita, baru kita pikir kira-kira produk apa sih yang tepat buat mereka. Karena kalau misalkan kita mulai dari produknya, bisa jadi ternyata produknya nggak sesuai sama kebutuhan. Gitu, Pak. Jadi intinya teman-teman ya, dalam berbisnis itu adalah apa kebutuhan konsumen. Betul. Iya. Dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen itu. Itu kata kuncinya teman-teman ya. Oke, untuk lanjut kemudian mengembangkan bisnisnya. Tentunya untuk merekrut
teman-teman yang sesuai dengan bidang-bidangnya tadi butuh keahlian, butuh kepemimpinan. Gimana cara Mas Rehan untuk mengatur itu semua? Jadi ketika baru mulai, memang saya itu mulainya benar-benar dari nol banget. Jadi memang ilmu kepemimpinan, ilmu manajemen itu nggak ada. Jadi memang agak sedikit nekat lah dibilangnya ya. Karena memang saya percaya bahwa ya yang penting mulai dulu, nanti sambil mulai kita sambil belajar. Nah, ketika mulai ya awalnya rekrut tim, kemudian alhamdulillahnya kita waktu itu ada keinginan untuk bikin sebuah acara event introvert terbesar di Indonesia secara online. Nah, kita ngundang narasumber-narasumber, tapi kan untuk membuat event sebesar itu kita nggak mungkin bertiga, Pak. Jadi kita perlu bantuan dari tim untuk handle acaranya yang skalanya lumayan besar waktu itu. Jadi kami bertiga open recruitment untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Indonesia untuk join ke Introvert Me sebagai intern, sebagai anak magang. Jadi ketika itu kita open recruitment, kemudian ya alhamdulillah ternyata ramai juga yang daftar, sekitar ada 5.000-an mahasiswa di Indonesia. Kemudian kami seleksi, dapatlah 34 magang dan juga volunteer waktu itu untuk bantu event ini, acara World Introvert Day. Tuh, jadi mereka join. Nah itu tuh mereka memang waktu itu saya mulainya ketika masih mahasiswa kan, semester 6, dan anak internnya juga mereka mahasiswa yang semesternya sama dengan saya, ada yang semester 4, ada yang semester 2, ada yang bahkan di atas saya juga ada. Jadi benar-benar belajar banyak tentang kepemimpinan di sana, gimana caranya handle teman-teman yang seumuran, tapi mereka bisa mau untuk mendengarkan, mau untuk mengikuti arahan. Itu memang sebenarnya juga tantangan sih, Pak. Itu belajar sambil belajar, tapi alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Mereka ini juga mudah diajak kerjasama, dan ya kalau teman-teman mau cek bisa ada acaranya di Instagram kami. Nanti bisa dilihat ya teman-teman di Instagram bagaimana Mas Rehan itu melakukan kegiatan usahanya. Salah satunya tentang mengadakan event besar ya, tentang introvert. Nah, kemudian dilanjutkan melakukan pengembangan usahanya. Apa yang dilakukan Mas Rehan saat ini? Saat ini? Ya. Ya, jadi memang saat ini kami sedang fokus di sosial media, di Instagram, untuk mengembangkan akunnya, karena semakin audiensnya semakin luas, semakin banyak, pasti untuk ketika kita menjual sebuah produk, itu pasti akan banyak yang terjangkau, akan lebih banyak yang tahu, dan akan lebih mudah untuk terjual, karena audiensnya sudah ada. Jadi fokus di mengembangkan sosial medianya, dan fokus juga untuk mempromosikan produk-produk dari kami. Saat ini kami ada e-book, jadi e-booknya tentang social skills. Jadi umumnya tentang psychology, tentang social skills, happiness, terus juga ada tentang people pleaser. Jadi topiknya sesuai dengan masalah-masalah yang dialami oleh audiens kami. Jadi banyak nih e-book yang ditawarkan nanti di produknya. Silakan teman-teman ya, lihat hasil karya dari Mas Rehan dan tim. Mas Rehan, ini menarik sekali ya sebagai seorang anak muda ya yang sudah berbisnis pada saat masih kuliah, kemudian dilanjutkan setelah lulus, dan banyak hal-hal yang perlu belajar. Tadi Mas Rehan menyampaikan bahwa untuk berbisnis itu tidak harus menunggu kita tuntas belajarnya, tapi kita jalankan dulu ya, baru nanti kita belajar sambil usahanya itu berjalan. Begitu Mas Rehan? Betul. Mungkin Mas Rehan bisa sampaikan juga nih terkait tentang selain aspek kepemimpinan ya, aspek manajemen, aspek networking ya. Kira-kira hal apa yang menjadi lebih penting ya selama Mas Rehan menjalankan bisnis ini? Kalau untuk networking sendiri memang saya banyak kebantu dengan personal branding yang juga saya bangun di sosial media. Jadi buat teman-teman mungkin sering dengar kata personal branding ya teman-teman. Jadi kita bikin sebuah akun, kita bikin konten di sana. Kemudian karena konten itu mungkin relate atau disukai oleh banyak orang atau bermanfaat, itu kemudian banyak orang yang follow, banyak orang yang mengikuti. Dari sana kebangun kredibilitasnya, kebangun networkingnya juga dari sana bersama dengan konten kreator yang lain, sama teman-teman yang bangun personal branding yang lain.
Bahkan juga alhamdulillahnya juga karena networking itu, saya kenalan juga dengan penerbit buku, kemudian diajakin untuk nulis. Itu salah satu manfaat dari networking itu sendiri. Ya, jadi saya banyak kebantu dengan personal branding yang dibangun di luar dari bisnis saya, Introvert Me. Jadi saya bangun juga personal branding atas nama Rayhan Yosa. Gitu. Baik teman-teman, personal branding ya. Jadi maksudnya adalah kita tunjukkan siapa kita. Gitu. Apa kemampuan kita, sehingga itu menjadi modal buat kita untuk berinteraksi dengan mitra-mitra kita. Berkaitan dengan mitra nih, tentunya kita harus membangun kepercayaan juga ya. Kira-kira apa yang Rayhan sampaikan untuk bisa bahwa saya ini orang yang amanah, saya ini orang yang jujur ya, terkait dengan unsur-unsur karakter ya. Menurut Mas Rayhan bagaimana? Kalau dari saya sebenarnya kita bisa memberikan kesan kalau kita amanah, kita jujur itu lewat personal branding yang kita bangun. Tapi itu juga tidak menjamin ketika pada akhirnya kita membangun kerjasama dengan orang lain dan ternyata brandingan yang kita tunjukkan itu tidak sesuai sama kenyataan yang ketika kita kerja sama mereka. Jadi kita harus berusaha untuk menunjukkan diri kita seperti apa dengan jujur, dengan sisi yang baiknya juga, tapi juga harus belajar untuk kalau kita ingin dianggap amanah ya memang harus amanah. Jangan berharap orang menganggap kita amanah, tapi sebenarnya ketika bekerja sama kita nggak amanah gitu. Jadi tunjukkan yang baik, tapi juga koreksi diri, belajar untuk bersikap amanah, bersikap jujur, kemudian juga ketika kerja sama juga harus maksimal, bertanggung jawab, dan selesaikan kerjasamanya juga dengan baik. Jadi ketika diselesaikan dengan baik, pasti orang yang kita ajak kerjasama juga akan merasa puas, merasa kayak, oh nih orang ini bisa dipercaya nih, orang ini bisa diajak kerjasama lagi nanti. Jadi memang harus ditunjukkan ketika kerjasama terjadi. Tapi untuk sebelum itunya, kita juga harus nunjukin dari personal brandingnya. Mungkin kita bisa mulai cerita pengalaman kita, gimana kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau gimana prinsip-prinsip kita yang kita jaga, yang kita pegang itu tunjukkan ke orang, biarkan orang tahu, dan harus jujur juga, jangan dibikin-bikin, jangan dikarang-karang. Karena kalau misalkan dikarang, kemudian orang kerjasama dengan kita dan tahu, oh ternyata nggak sesuai, dan itu akan membuat orang nggak percaya lagi sama kita. Baik, terima kasih Mas Rayhan. Teman-teman, personal branding itu ternyata apa yang kita lakukan sesuai atau tidak, puas atau tidak dengan mitra kita. Jadi kalau tadi Mas Rayhan katakan amanah, kita selesaikan kerjaan dengan tuntas. Tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh para konsumen kita. Seperti itu ya. Jadi banyak lain yang harus kita lakukan supaya nanti orang percaya bahwa perusahaan kita tuh benar-benar profesional, gitu ya. Bicara tentang profesional nih Mas Rayhan. Menurut Mas Rayhan, semua pekerjaan yang dilakukan itu pengennya sempurna. Ya? Betul. Kadang-kadang nih teman-teman untuk melakukan bisnis ini masih berpikir-pikir, ini bagaimana yang menjalankan bisnisnya kita dari awal gitu ya. Sedangkan kita harus nanti menuju yang lebih profesional. Mas Rayhan gimana untuk menuju yang disebut dengan profesional? Ketika baru memulai, pasti banyak kekurangan. Pasti banyak nggak taunya. Banyak jatuh bangunnya. Karena kita banyak nggak tahu, banyak kurangnya, pasti bakal jatuh bangunnya itu ada. Itu hal yang wajar dan memang harus dilalui. Itu bagian yang nggak bisa di skip, karena nanti ketika kita jadi leader, jadi pemimpin, kita harus punya pengalaman dulu di awal, supaya kita tahu gimana caranya nge-lead teman-teman yang baru mulai. Kalau kita nggak mulai dari nol, kalau kita nggak mulai salah-salah, nggak mulai gagal-gagalnya, kita nggak tahu nanti ketika jadi leader, jadi pemimpin, jadi profesional, untuk nge-lead bawahan kita supaya nggak salah, gagal, kita nggak tahu caranya, karena kita nggak pernah ngalamin sebelumnya. Tapi kalau kita udah ngalamin, kita jadi tahu bawahan kita jangan lakuin ini supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama yang kita lakuin. Jadi kumpulin pengalaman sebanyak-banyaknya. Saya selalu bilang Pak di sosial media, jangan pernah takut untuk memulai. Walaupun dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaktahuan, itu memang hal yang normal, hal yang wajar. Tapi seiring kita praktek, kita coba,
pasti pasti kita belajar sesuatu yang baru dan itu akan jadi hal yang bermanfaat untuk kita nantinya di keputusan-keputusan setelah itu. Ketika kita udah melakukan kesalahan nih, keputusan setelahnya pasti akan jauh lebih baik karena kita udah ada database. Oh, jangan lakuin ini, jangan lakuin ini. Karena berdasarkan pengalaman tadi. Karena berdasarkan pengalaman yang tadi. Oke. Jadi setelahnya pasti keputusan kita sadar atau nggak sadar akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena kita udah ngerasain salahnya di mana, gagalnya di mana. Itu pasti kita hindarin banget. Kita pasti akan belajar banyak dari kesalahan, Pak. Karena kalau baru mulai langsung berhasil, itu kita nggak belajar apa-apa. Sebenarnya ada banyak faktor gagal yang kita nggak pelajari. Tapi ketika kita mulai gagal, kita mulai eliminasi, oh jangan ini, jangan itu, jangan itu. Nanti sampai akhirnya kita udah mulai nih banyak nih informasinya, pasti keputusan yang kita ambil secara sadar atau nggak sadar akan jauh lebih baik dan kemungkinan berhasil akan lebih tinggi. Jadi mulai jangan takut untuk ngelakuin kesalahan, jangan takut untuk gagal. Teman-teman, jangan takut melakukan kesalahan, jangan takut melakukan kegagalan. Nah, tentunya kita berpikir juga ya sebagai Raihan, seorang leader, kita anggap suatu usaha itu butuh namanya leader. Jatuh bangunnya usaha itu juga terkait bagaimana leader untuk mencari solusinya. Oke, bicara tentang jatuh bangun nih Mas Raihan. Bisa ceritakan tentang berbagai masalah terkait tentang jatuh bangunnya usaha yang Mas Raihan lakukan sampai dengan saat ini. Kalau masalah jatuh bangun banyak banget, Pak. Oh, banyak lagi. Teman-temannya ingat ya, banyak. Banyak pasti. Dan itu nggak diceritain ke orang-orang. Pasti kan kita cerita bagian yang berhasilnya aja. Bagian yang kita suksesnya aja. Ketika gagal pasti kan kita ya udah, kita nggak bakal ceritain juga buat apa. Orang lain juga nggak mau tahu. Kalau ditanya jatuh bangun pasti banyak. Mulai dari ketika bikin acara, event yang introvert first day itu. Ini contohnya teman-teman. Itu kalau dari segi penjualan tiket aja, kita nggak mungkin untung. Karena waktu itu memang pertimbangan kita nggak mau jual tiket yang terlalu mahal. Karena ini acara pertama, kita pengen banyak teman-teman introvert yang sanggup untuk ikut acara itu. Jadi kita bikin acara yang nggak mahal, harga tiketnya. Padahal kita ngundang narasumber yang cukup terkenal, Raditya Dika, Alexandra Ruby, 3 psikolog yang terkenal di bidangnya, Tara The Tours, terus Roslina Ferauli, terus juga ada Indah Sundari Jayanti. Kita ngundang penyanyi juga, waktu itu lagi hits-hitsnya di TikTok, Hit Gitaf, kemudian juga ada Dr. Gamal. Jadi memang kita ngundang yang terbaik dari tokoh-tokoh introvert yang kita pengen undang dan ingin mereka sharing. Tentu pasti biaya untuk mengundang mereka nggak murah. Tapi kita waktu itu bikin tiketnya atau memberikan harga tiket yang nggak terlalu mahal. Dan kita fokus di bagian sponsorship. Nah, ketika sponsor pasti teman-teman yang suka bikin acara juga seringlah gagal ketika pitching, ditolak, terus juga mungkin sponsor yang paket-paket yang kita berikan gak sesuai dengan mereka. Itu hal yang sangat normal dan wajar, dan itu berkali-kali kita pitching gagal sampai akhirnya dapat beberapa, alhamdulillah. Ya, di ujung-ujung ketika acaranya baru ingin terlaksana baru tercapai. Jadi memang tegangnya ada, khawatirnya ada, karena kita harus lunasin narasumbernya juga. Ditolak, diapain, itu tuh sesuatu yang sering banget dialamin. Itu salah satu contohnya ketika bangun bisnis. Dan ya memang itu pelajaran yang harus dilalui dan belajar banyak dari sana. Tentunya sebagai seorang pemimpin ya, juga harus meyakinkan kepada timnya. Betul. Supaya jangan merasa, wah ini ragu, kegagalan, atau merasa ragu. Nanti suatu saat kita akan berhasil. Iya, walaupun saya khawatir dalam hati, tapi gak mungkin saya nunjukin saya lagi khawatir ke teman-teman ketika lagi rapat, lagi meeting. Itu harus membuat mereka tetap optimis, semangat, dan mereka yakin bahwa kita akan capai target yang kita tentuin. Teman-teman, bisa kita dengarkan tadi ya, bahwa Mas Raihan ini gaya kepemimpinan itu tidak menunjukkan rasa bahwa ini adalah masalah kepada teman-teman timnya. Tapi dia mencoba untuk melihat dengan keceriaannya bahwa tidak ada masalah yang tidak akan diselesaikan, begitu ya Mas Raihan. Jadi dia tunjukkan masalah itu kepada tim kita. Baik, ini sangat penting nih teman-teman ya. Baik Mas Raihan, kita akan lihat ya perkembangan dari bisnis Mas Raihan ke depannya. Insya Allah terus
memberikan banyak inovasi yang Amin, lainnya amin. sebagai modal kita untuk bisa memberikan kesejahteraan buat tim kita tentunya, Amin, Mas Rehan. Amin. Baik Mas Rehan, mungkin bisa memberikan semacam motivasi ya kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, mengambil mata kuliah jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Tentunya Mas Rehan juga pernah mengalami proses belajar mengajar di kuliah JK2 ini ya. Ya. Barangkali Mas Rehan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Baik, buat teman-teman mahasiswa semuanya, bisnis itu bisa memang ada teorinya, ada teori yang bisa kita pelajari, tapi kalau nggak praktek itu pasti kita akan percuma teori-teori yang kita pelajari, dan juga ada banyak hal yang memang harus kita lakuin baru kita dapetin pelajarannya. Jadi nggak bisa kita pelajari dari buku, nggak bisa kita pelajari dari kampus. Pelajaran yang kita pelajari di JK2 itu sebagai fondasi, tapi praktek itu bagian yang paling penting dari memulai sebuah bisnis. Karena ada banyak hal yang akan kita pelajari ketika kita melakukan praktek. Dan gagal itu bagian yang memang harus dilalui dan wajib buat seorang pebisnis untuk mengalami kesalahan dan kegagalan. Karena kalau teman-teman nggak pernah gagal, nggak pernah salah, teman-teman nggak akan punya keputusan yang baik di kemudian hari. Jadi itu memang harus dilalui, dan mulai dari sedini mungkin, dari semester 3, semester 5, karena saya juga salah satu yang alhamdulillah bersyukur karena ketika semester 6 saya memulai sebuah startup, dan itu saya syukuri karena memang ketika kita masih awal-awal nih, masih kuliah, jatah gagalnya itu masih banyak, dan ketika kita gagal itu sesuatu yang biasa aja, maksudnya lebih ringan daripada ketika kita nanti udah berkeluarga atau udah punya tanggungan, itu akan lebih berat lagi untuk kita mengambil sebuah resiko. Jadi ambil resiko sedini mungkin. Dari sana kalian akan belajar banyak dan insya Allah bisa membangun sebuah bisnis yang sukses, yang bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah. Aduh, bagus sekali Mas Rehan nih motivasinya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini pengalaman dari seorang pengusaha ya, alumni yang sudah mencoba menjalankan bisnisnya. Intinya buat teman semua, apapun yang kita usahakan di dalam kelas, itu belum ada apa-apanya. Yang harus kita lakukan adalah, mari kita mencoba, kita terjun langsung, walaupun kita belum punya ilmu apa-apanya gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan. Sama-sama Pak Anto. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video kali ini memberikan motivasi buat teman-teman yang ingin selalu menunjukkan bahwa bisnis itu adalah bagian dari kehidupan kita ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Pak Anto sudah diundang. Semoga sukses selalu. Amin, dan sering-sering ke kampus ya untuk kita bagi sharing. Siap, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Dan bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.